Ya, shalom brother sister semuanya, apa kabar? Shalom semuanya, dalam keadaan baik dan sehat ya, amin. Amin. Ya, kita akan beribadah bersama di ibadah hari ini bersama-sama di Hope Church. Dan juga saya mengucapkan selamat datang kepada brother sister semuanya yang sudah hadir di ibadah pagi hari ini. Mari kita mau satukan hati kita pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama di tempat ini sebagai satu keluarga, satu komunitas, satu hati. Mari satukan hati kita, kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini, di gerejamu, di Hope Church Tuhan, bukan satu kebetulan Tuhan, tapi kami percaya semua karena kasih-Mu Tuhan Yesus, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini untuk memuji, menyembah Tuhan bersama-sama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang boleh Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Biar hari ini Tuhan, kami mau berikan penyembahan kami yang terbaik untuk Engkau. Kami mau berikan Tuhan nyanyian kami yang terbaik untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biar kiranya Tuhan Kau berkati, urapi setiap kami, ibadah kami Kau berkati Tuhan, dari awal hingga sampai pada akhirnya. Karena kami percaya Tuhan, Roh Kudus sudah ada di tengah-tengah kami Tuhan. Roh Kudus ada di tengah-tengah kami Tuhan, siap mengurapi kami, siap memenuhi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hidup kami Tuhan, kami mau berikan untuk Engkau Tuhan Yesus. Inilah hidup kami Tuhan, kami mau persembahkan untuk Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami siap memuji, menyembah Engkau bersama-sama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita lebih lagi untuk Tuhan. Jesus, Jesus. Inilah hidup kami Tuhan, kami mau persembahkan Tuhan. Mari saya mau ajak kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau dengan sungguh-sungguh menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita minta lawatan Tuhan pagi hari ini. Oh Jesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Haleluya. Jesus, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami, sepanjang hidup kami Tuhan. Dan inilah saatnya Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, Engkau pakai kami lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Jesus, haleluya. Mari semuanya menyembah Tuhan, menyembah dengan sungguh-sungguh. Naikkan pujian buat Allah kita yang dahsyat. Oh Jesus, haleluya. Oh, kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Yesus. Sekiara la bara la bara la bara la bara. Yes, Kau yang dahsyat, Kau yang dahsyat Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Kami adalah prajurit-prajurit-Mu Tuhan Yesus. Kami adalah tentara-tentara-Mu Tuhan, yang siap Kau utus, yang siap Kau panggil, yang siap Kau pakai. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya.
setiap kami Tuhan, penuhi setiap kami tempat ini. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Kami rindu mengalami kepenuhan Roh Kudus Tuhan. Kami rindu Engkau memenuhi setiap kami Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Terus tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Tenggelamkan kami Tuhan. Mari brother sister, jangan malu-malu, kita mau sembah Tuhan. Jangan lihat kiri kanan, kita mau fokus sama Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, kita mau sembah Allah kita mau sembah Raja kita yang agung. Oh Jesus, kiara la bara la bara la bara la bara la bara la. Kiara la bara la bara la bara la bara la bara la. Oh, kiara la bara la bara la bara la bara la bara la. Kiara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Oh Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Inilah hidup kami Tuhan, kami mau serahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau berikan Tuhan untuk terus Engkau pakai, untuk terus melayani Engkau. Oh Yesus, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus, untuk kebesaran-Mu Tuhan. Yes Yesus, inilah hidup kami Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan Yesus. Jesus, Jesus, Jesus. Tuhan, inilah hidup. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu Tuhan. Menjadi milik. Jadikan kami terang-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Berikan kemuliaan. Jesus, Jesus, inilah hidup kami Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Kami mau serahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Serahkan padamu Segala cita-cita kami, masa depan kami. cita-citaku, Masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerindu. Mari semuanya yang percaya katakan, oh seluruh hidupku
Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Seluruh hidupku Pakai kami Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Inilah hidup kami mau serahkan Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kita mau nyanyi lebih sungguh untuk Tuhan. Minta Tuhan pakai, genapi seluruh rencana-Mu Tuhan, seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Oh Jesus, Jesus, hidupku pakailah Tuhan, genapi rencana-Mu, seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Oh, menyembah Tuhan, menyembah Yesus. Minta Tuhan pakai hidup kita lebih lagi untuk kemuliaan nama-Nya. Oh Jesus, mari lebih sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Mari lebih sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Jesus. Inilah kami Tuhan, untuk Engkau pakai untuk menggenapi rencana-Mu Tuhan. Pakai hidup kami lebih lagi Tuhan. Pakai hidup kami lebih lagi Yesus, karena kami adalah prajurit-prajurit-Mu Tuhan, prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Kami siap melayani Engkau, kami siap Engkau utus, kami siap Engkau panggil Tuhan. Jesus, katakan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan, genapi seluruh rencana-Mu Tuhan. genapi seluruh rencana-Mu, Sampai bumi penuh kemuliaan. Mari lebih sungguh katakan bagimu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami Tuhan, sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan, sampai Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan, sampai seluruh tempat tinggal kami penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan, sampai seluruh Banten penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan, sampai lingkungan tempat tinggal kami penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Karena Kaulah yang layak menerima segala pujian Tuhan. Kaulah yang layak Tuhan. Jesus, Jesus. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tata berkuasa mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Mari sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Berikan sorak-sorai. Beri puji, katakan beri hormat. Beri hormat Hanya bagi-Mu Tuhan. bagi Yesus yang duduk di tahta Kau yang berkuasa berkuasa mulia. mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Oh, Jesus. Haleluya, katakan kudus, Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, Kau yang kudus Tuhan. kudus dan mulia Namamu. haleluya Haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Katakan ku sembah, ku sembah Kau Yesus, ku
sembah, katakan kau ku sembah, kau Yesus ku sembah kau. Oh, Jesus, Jesus, haleluya. Kaulah yang layak kami sembah Tuhan. Tuhan kami Tuhan, Engkaulah Yesus Tuhan dan Raja kami. Engkau juru selamat kami satu-satunya. Tidak ada Tuhan, tidak ada Allah lain selain Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Setiap pribadi boleh dilawat Tuhan, setiap kami boleh mengalami masuk dalam hadirat Tuhan. Sebuah pengalaman yang sangat berharga yang tidak akan kami tukar dengan apapun. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sudah hadir, berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani, berkati kami semua Tuhan. Anak-anak-Mu yang sudah melayani, Engkau pakai hidup mereka makin dahsyat lagi. Buat yang kami semua yang sudah hadir, kami boleh semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan dengar isi hati Tuhan, kami mau belajar lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan. Engkau sendiri yang akan mendidik kami, Engkau sendiri akan terus memuridkan kami sebagai prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa. Engkau yang akan terus menjadi komandan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Engkau juga yang urapi kami semua, sucikan kami, layakkan kami. Untuk hamba-Mu Engkau mampukan layakan, supaya apapun yang disampaikan hari Tuhan saja. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, yes. Silakan duduk saudara, shalom. Senang sekali bisa lihat, ketemu sama saudara-saudara. Hari ini saya mau menyampaikan sebuah ayat yang sudah tidak asing buat kita orang Kristen. Bahkan saya percaya kita semua sudah hafal ayat ini. Yuk kita berdiri sekali lagi, baca sama-sama. Kita langsung baca yang warna merah aja ya, warna birunya nggak usah. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yes, thank you. Silakan duduk. Ayat yang gak asing lagi buat kita, buat orang Kristen. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Letih, lesu, berbeban berat. Siapa yang di sini letih, lesu, berbeban berat? Gak usah angkat tangan. Siapa yang lagi letih, lesu, berbeban berat? Tuhan berkata, marilah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan, aku akan memberikan kebebasan, aku akan memberikan kemerdekaan. Jadi relate kan sama hari-hari ini, kita sedang merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-77, tapi saya mau kita lihat bukan bicara soal bangsa Indonesia, tapi saya mau kita lihat every single person, setiap pribadi. Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tapi sekarang pertanyaannya, siapa yang gak letih, lesu? Siapa yang gak berbeban berat? Hampir banyak orang letih, lesu, dan berbeban berat. Tetapi saya tergerak waktu beberapa minggu lalu siap untuk hari ini, saya tergerak untuk kita belajar lebih dalam ayat ini. Yang mau katakan yes. Jadi belajar lebih dalam, jangan kulitnya doang. Nah, kita belajar firman Tuhan, berkali-kali saya sampaikan kepada saudara, yuk kalau kita baca ayat jangan dipotong-potong. Baca ayat keseluruhan. Karena ayat-ayat setelahnya itu mengandung rahasia yang besar. Apapun, enggak cuma ayat ini aja, setiap ayat. Nah, jadi saya mau ajak kita melihat ayat berikutnya. Ayat 29 saya akan bacakan buat saudara. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara kalau cermat membaca, saudara-saudara akan kaget dengan ayat 29.
Ayat 28 berkata apa? Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Nah jadi contohnya saya yang lagi heavy burden datang kepada Tuhan. Tuhan, aku bawa nih my burden. Heavy. Kebayang gak saudara? Saya datang kepada Tuhan karena memenuhi undangan Tuhan. Tuhan sendiri kan yang manggil, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Ya kan? Ayat 28 ngomong gitu kan? Aku akan memberi kelegaan. Waduh, waktu dapat undangan itu senang banget kan? Terus saya datang kepada Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Dengan heavy burden, beban yang berat. Tapi ayat 29 aneh loh. Ingat, ayat jangan dipotong-potong. Ayat 28 Tuhan berkata, marilah aku akan memberi kelegaan. Aku akan memberikan kemerdekaan. Aku akan memberikan kebebasan. Tetapi ayat 29 kayak bertolak belakang. Orang yang heavy burden datang kepada Tuhan, harapannya apa? Diberi kelegaan. Tetapi ayat 29 Tuhan ngomong apa? Pikulah kuk. Nah, apa saudara? Udah heavy burden, Tuhan berkata, ayo datang kepadaku. Aku akan memberi kelegaan. Terus kita datang kan kepada Tuhan. Waktu kita datang kepada Tuhan, ayatnya ngomong apa? Pikulah kuk yang kupasang. Sampai sini nangkap saudara? Orang dengan heavy burden, dengan beban yang berat, datang kepada Tuhan dengan sebuah undangan. Tuhan, aku datang karena Engkau mengundang aku. Aku nih loh yang letih lesu dan berbeban berat. Aku rindu diberi kelegaan. Aku rindu diberi kemerdekaan. Aku rindu diberi kelepasan. Aku rindu memiliki freedom. Tetapi Tuhan melanjutkan proses hidup kita, malah Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang. Saya ajak kita semua memvisualisasi. Orang dengan beban berat datang kepada Tuhan, harapannya apa? Diberi kelegaan. I want to have freedom. Tapi malah Tuhan bilang, pikulah kuk yang kupasang. Dan ayatnya berkata, dan belajarlah padaku. Ini pemahaman yang dahsyat loh ya. Jadi waktu saya dapat ini, wah ini orang Kristen mesti bertobat semuanya. Orang Kristen ini paradigmanya udah ngaco semuanya. Dia pikir kalau datang kepada Tuhan, wah bisa semau-maunya gitu ya. Wah bebas, bebas. Mau ke gereja-gereja enggak datang, seenak-enaknya aja deh. Ya, saya nggak nyindir siapapun karena di sini semua yang datang baik-baik. Tapi itu ada dalam pikiran orang Kristen. Setelah ketemu Tuhan, dia pikir hidup jadi seenaknya. Bebas kan? Yes, bebas, freedom. For your information ya, saya mau ngomong. There is no such absolute freedom. Jadi kalau saudara berpikir absolute freedom, there is no such absolute freedom. Di dalam hidup ini tidak ada yang namanya kebebasan, kemerdekaan yang absolut. Kalau manusia memiliki kemerdekaan atau kebebasan yang absolut, itu kita akan kembali ribuan tahun yang lalu di mana ada sebuah suku yang namanya barbarik atau barbarian. Kenapa disebut barbar? Karena tidak ada peraturan yang dipegang. Jadi kalau dipikir kita merdeka, kita bebas, itu banyak orang salah mengerti. Makanya kalau saudara suka belajar sejarah deh. Setiap negara yang
baru saja merdeka, saya ulang ya, setiap negara yang baru saja merdeka pasti timbul pemberontakan. Pasti, dimanapun termasuk Indonesia. Kenapa? Karena waktu mereka dijajah, ayo kita mau merdeka, kita mau merdeka, kita mau merdeka. Bener, akhirnya merdeka. Beberapa pemuda kumpul-kumpul di Rengas Dengklok, terus mendorong Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan. Akhirnya 17 Agustus Pak Karno memproklamirkan kemerdekaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Tapi beberapa tahun setelah itu timbul pemberontakan demi pemberontakan. Kenapa? Karena mereka yang tadinya pengen merdeka kecewa. Kenapa kecewa? Paradigmanya salah. Dipikir kalau merdeka itu sudah tidak ada peraturan lagi. Padahal waktu Bung Karno memerdekakan, terus dibentuk pemerintahan yang baru. Nah, pemerintahan yang baru ternyata membuat peraturan-peraturan yang baru. Nah, orang-orang yang tadinya pengen merdeka menyesal. Loh, kagak ada bedanya dong gue dengan dijajah. Nangkap saudara? Nah, tapi kita yang dewasa ini harus ngerti. Waktu dijajah, peraturan itu dibuat demi keuntungan penjajah. Tetapi waktu kita sudah merdeka, peraturan itu dibuat demi menjaga semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang berimbang. Nah, waktu kita menjadi orang Kristen, peraturannya banyak gak? Jadi orang Kristen peraturannya banyak gak? Banyak, satu Alkitab tuh tebal begitu. Tapi tujuannya tidak lain dan tidak bukan membuat kita mencapai our fullest life. Hidup yang maksimal bersama dengan Tuhan. Waktu kita masih dijajah oleh dosa, oleh iblis, kita gak punya daya. Kita diikat. Tetapi waktu setelah Tuhan memerdekakan, bebas. Yes, bebas. Tapi ingat, setelah dibebaskan Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang. Jadi sekali lagi saya katakan there is no such absolute freedom. Jadi kalau orang beranggapan aku mau merdeka sebebas-bebasnya, itu jadi pribadi yang ngaco. Mau bangun gak bangun terserah gua. Mau makan gak makan terserah gua. Mau mandi gak mandi terserah gua. Mau ke gereja gak ke gereja terserah gua. Mau pelayanan gak pelayanan terserah gua. Bisa begitu? Gak bisa. Gak bisa begitu dong. Nah, ayat ini menarik banget loh. Ayat ini berkata, belajarlah padaku. Nah, saya kagum banget dengan ayat ini. Karena apa? Selama saya belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, saya gak pernah ketemu ada kata-kata ngomong, belajarlah padaku. Gak pernah. This is the only verse in the Bible. Tuhan ngomong, belajar padaku. Tuhan Yesus ngajar berkali-kali kan ya. Di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Tuhan Yesus ngajar berkali-kali. Tapi statement Tuhan Yesus ngomong, belajarlah padaku, cuman ada di ayat ini. Nanti kalau saudara ketemu, kasih tahu saya. Ada ayat lain yang ngomong, oke kasih tahu saya. Saya terbuka dengan segala macam masukan. Tapi selama saya baca, saya cuman ketemu di ayat ini Tuhan Yesus ngomong, belajarlah padaku. Belajarlah padaku mengenai apa? Ya saya ngomong sekali lagi, ayat ini menarik banget, punya rahasia yang besar. Tuhan Yesus ngomong, belajarlah padaku karena aku lemah, lembut, dan rendah hati.
Jadi Tuhan Yesus secara spesial, secara khusus ngomong kepada kita semua, belajarlah padaku. Tuhan Yesus nggak ngomong gini, belajarlah padaku karena aku sakti, aku bisa menyembuhkan orang sakit, aku bisa membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus nggak ngomong begitu. Tuhan Yesus nggak ngomong, belajarlah padaku yang bisa menenangkan badai. Tuhan Yesus nggak ngomong begitu. Tuhan Yesus nggak ngomong, belajarlah padaku yang bisa kasih makan ribuan orang. Tuhan Yesus nggak ngomong begitu. Tapi yang Tuhan Yesus ngomong apa? Belajarlah padaku yang lemah lembut dan rendah hati. Jadi rahasia menjadi seperti Kristus ternyata bukannya jadi sakti, bukan. Bukannya jadi hebat, petantang petenteng, ini loh. Gua hamba Tuhan, gua anak Tuhan, gua pelayan Tuhan, enggak. Tapi rahasia menjadi seperti Kristus adalah lemah lembut dan rendah hati. Ayat ini selanjutnya berkata apa? Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi saya mau ngomong cepat dulu, baru nanti saya masuk detailnya. Orang yang berbeban berat, orang yang letih, lesu, Tuhan Yesus beri undangan. Terus malah Tuhan Yesus kasih kuk. Tuhan Yesus bilang, belajarlah padaku yang lemah lembut dan rendah hati. Nah, hasil dari orang yang mau belajar dari Tuhan Yesus tentang kelemah lembutan dan kerendahan hati, hasilnya adalah shalom. Hasilnya adalah ketenangan. Siapa mau memiliki ketenangan dalam hidup? Apapun yang terjadi di luar sana. Sekali lagi saya ngomongnya, apapun yang terjadi di luar sana. Kalau kita memiliki karakter lemah, lembut, dan rendah hati, Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, kita akan memiliki jiwa yang tenang. Simple. Rahasianya simple banget. Lemah lembut dan rendah hati. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, kita lihat benda ini namanya kuk. Ini namanya kuk. KUK. Benda ini buat apa sih? Benda ini untuk mengendalikan sapi atau kerbau atau lembu. Jadi kebayang ya saudara, ada orang bete gitu ya, galau, terus Tuhan ngomong, datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan, aku akan memberi kemerdekaan, aku akan memberi kebebasan. Ayat berikutnya ngomong, pikulah kuk yang kupasang. Nah, kalau saudara ngelihat gambarnya ini, udah kebayang belum? Tujuan atau fungsi dari kuk itu apa? Tujuan fungsi dari kuk itu apa? Apa? Yes. Fungsi dari kuk, David bilang mengekang. Fungsi dari kuk adalah mengendalikan. Nah, kita lihat dua kata ini ya. Lemah lembut. Mungkin beberapa tahun yang lalu saya udah pernah khotbah tentang lemah lembut. Lemah lembut itu bukan melambai-lambai ya. Bukan.
Lemah lembut bahasa aslinya menggunakan kata praus. Nah, kata praus itu sebetulnya nggak ada arti dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesianya. Tetapi kata praus, kata yang digunakan Alkitab Perjanjian Baru, bahasa Yunani, adalah sebuah kejadian. Sebuah kejadian. Sebuah fakta. Praus adalah sebuah proses di mana ada binatang liar ditangkap, terus binatang liar itu dijinakan. Itu namanya praus. Nah, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan lemah lembut, dalam bahasa Inggris diterjemahkan meekness atau gentle. Lemah lembut. Nah, jadi arti kata lemah lembut bisa diartikan sebagai controllable, dapat dikendalikan, tunduk, taat. Jadi waktu Tuhan berkata, belajarlah padaku, aku ini lemah lembut loh. Nah, lemah lembut itu bicara apa? Controllable, dapat dikendalikan. Saya tidak tahu saudara-saudara pernah punya anak buah atau tidak. Mungkin sebagian dari saudara punya anak buah ya. Punya rekan kerja. Nanti saudara yang sudah punya anak bisa ngerasain gimana rasanya kalau punya anak nggak bisa dikasih tahu. Saya anaknya sendiri. Itu kayak duri dalam daging loh, sakit. Kalau ada orang yang mestinya kita tuntun, kita arahkan, nggak nurut, nggak bisa dikendalikan. Aduh. Makanya Tuhan berkata kepada murid-muridnya, belajarlah padaku yang controllable, manageable. Kok Tuhan bisa ngomong begitu? Karena Tuhan berkata di ayat-ayat lainnya, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Aku ini gak punya agenda pribadi, maunya Tuhan aja yang aku lakukan. Nah, Tuhan pengen kita kayak begitu. Saya gak janjian sama Ricky, saya pikir perayaan apa? Kemerdekaan. Bebas. Tapi dari awal tadi Ricky ngomong, kita ini prajurit-prajurit Tuhan, prajurit-prajurit Kristus. Wah, saya dengar Ricky ngomong gitu sampai, waduh, Ricky kayaknya bisa punya akses CCTV kita kali. Jadi ngelihat yang saya siapin. Enggak Rick. Tapi saya kagum. Nah, salah satu karakteristik seorang prajurit adalah controllable. Ya enggak? Coba jadi prajurit seenaknya sendiri. Apel kadang datang, kadang enggak. Kalau ditanyain, kalau enggak datang, ya mau gua, this is a free world. I live in the free country. Enak aja loh. Memang ini negara yang merdeka. Tapi kalau namanya prajurit, ya harus datang disiplin. Benar gak? Setuju gak? Ya setuju kata yes. Terus terang tadi pagi saya sudah tempted. Tempted itu apa ya? Ya sudah tahu lah artinya. Hah? Tergoda untuk WA. Sorry ya, pagi ini saya gak ikut doa. I am so tired. Tapi di kepala saya, bagian kepala saya yang lain, ingetin, loh kamu harus jadi teladan dong. Kalau ngomong tired, ngomong capek, siapa sih yang gak capek? Bener gak? Siapa sih yang gak sibuk? Justru Tuhan senang sama orang sibuk. Nah, Tuhan berkata, jadilah orang yang lemah lembut. Controllable.
Jangan jadi orang kaku kayak stick ini. Tuhan mau pakai juga susah. Tuhan mau bentuk susah. Aduh. Tuhan bisa paksa nggak? Bisa, kalau dipaksa patah. Jadi bicara nomor 1, Tuhan berkata, belajar padaku yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut adalah orang yang rela untuk dibentuk. Nggak kaku kayak gini loh. Saya bukan Tuhan, tapi kalau saya pengen membentuk seseorang, aduh susah banget sih. Aduh kencang banget. Malah for your information, sometimes ada orang yang saya mau bentuk malah ngelawan. Tak. Kalau ngelawan diapain? Kalau ngelawan diapain? Ya saya sudah lakukan tadi. Ya sudahlah, terserah lu lah. Nah bayangin, yang membuang bukan saya loh. Jangan sampai Tuhan bilang, ya sudahlah kalau nggak mau. Dan semakin saya belajar firman Tuhan, saya menemukan banyak kebenaran yang sorry to say, sometimes menyakitkan. Tuhan mengasihi manusia, yes Tuhan mengasihi manusia. Jangan dibalik, jangan salah ngerti, Tuhan mengasihi manusia. Tapi satu hal yang saudara mesti tahu, dan saya juga mesti tahu. Walaupun Tuhan mengasihi manusia, Tuhan mengasihi kita, tapi satu hal, Tuhan mau planningnya diselesaikan. Tuhan mau grand design-nya digenapi. Nah kalau ada orang yang tidak mau dipakai Tuhan, tidak mau dibentuk, sorry ya saya ngomong, contohnya banyak di Alkitab. Tuhan akan lepaskan orang itu dan Tuhan akan pakai orang lain. Kenapa? Tuhan mengasihi manusia enggak? Jangan ngomong, loh kok katanya kan Tuhan mengasihi. Yes Tuhan mengasihi, tapi jangan salah. Tuhan mau grand design-nya digenapi. Contohnya siapa kok? Oke saya kasih contoh. Tuhan mengasihi Saul. Tuhan mengasihi Saul. Tapi waktu Saul tidak mau lagi taat sama Tuhan. Saul tidak mau lagi dikendalikan oleh Tuhan. Tuhan cari orang lain. Namanya Daud. Jadi Tuhan di perjanjian baru dengan jelas. Di perjanjian lama Tuhan tidak vulgar. Tuhan tidak ngomong pakai bahasa. Tapi Tuhan menggunakan cerita, menggunakan narasi. Tetapi di perjanjian baru Tuhan ngomong, belajarlah padaku yang lemah lembut. Ayolah jadi orang yang bisa diatur. Yesaya 64 ayat 8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Tuhan yang membentuk kita, to shape, to mold. Dan kalau inilah di sini ya, inilah definisi iman. Kalau kita punya iman, benar-benar punya iman, imannya apa? Aku tahu Tuhan, tujuan hidupku di tangan-Mu pasti indah. Ya sudah, yes. Pokoknya kalau Engkau yang membentuk aku pasti indah. Nah kalau kita punya iman yang seperti itu, kita dengan rela, oke, oleh karena itu Tuhan, bentuklah aku. Kalau kita punya iman, pasti nurut. Kenapa? Karena kita percaya bahwa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita sekarang ini loh, tujuannya pasti indah kok.
Nah, orang ngomong aku beriman, aku percaya, tapi nggak nurut, lu omong kosong lu. Omong kosong. Tapi orang kalau beriman, kalau orang percaya, tujuan yang Tuhan kerjakan dalam hidupku pasti indah. Nah, aplikasinya, implikasinya, aku mau nurut Tuhan, terserah deh Tuhan mau bentuk aku, terserah. Ditekuk-tekuk, sakit, yes. Tapi ya kau tahu, someday tujuannya pasti indah. Nah bro, banyak orang yang gak ngerti rahasia ini. Dia pikir kalau udah merdeka, freedom, mau-maunya sendiri. Enak aja loh. Kalau mau begitu, gak bisa dipakai Tuhan. Tadi lagunya ngomong gitu, pakailah hidupku. Betul ya? Kita udah nyanyain. Yang kedua, rendah hati. Rendah hati, tapeinos hekardia, rendah hati. Rendah hati itu apa sih? Ini mengerikan ya, saya dapat di kamus. Rendah hati itu bicara tentang low, rendah. Rendah hati bicara rela untuk ditekan, pressed down. Rendah hati bicara rela untuk dipermalukan. Jadi kesimpulannya rendah hati itu bicara tentang kehinaan, kenistaan, dan kerendahan. Tadi lemah lembut aja, ngeri. Wah khotbah hari ini ngeri banget ya. Tapi saya mau ngomong bersyukurlah saudara datang beribadah. Karena saya punya prinsip, waktu saya siap khotbah, Tuhan memberikan sebuah pesan. Terus waktu saya ngeliat saudara datang, berarti Tuhan mau melakukan seperti yang Tuhan mau bicara. Berarti Tuhan mau saudara yang hadir akan memiliki ketenangan jiwa. Makanya Tuhan kasih tipsnya, rendah hati lemah lembut. Ya waktu itu kan saya ngomong, waktu saya khotbah hidup berkelimpahan. Terus yang datang saya senang ngelihatnya, oh berarti saudara sedang dipersiapkan Tuhan untuk hidup dalam kelimpahan. Yang sudah yes. Nah hari ini Tuhan pengen pakai kita semua untuk menjadi alatnya yang dahsyat. Nomor satu, lemah lembut bicara tentang controllable, bisa dibentuk. Yang kedua, rendah hati ngomong orang yang rela untuk rendah, dipermalukan. Nah jadi saya sederhanakan ya, kata-kata yang mengerikan tadi itu saya sederhanakan. Ngomong lowliness, ngomong humiliated, itu oke lah. Saya terjemahkan dengan bahasa yang lebih sederhana. Tadi artinya ngeri banget kok, oke. Saya sederhanakan, rendah hati bicara tentang orang yang tidak menuntut haknya. Aku berhak untuk disapa. terus dia bilang, aku nggak mau gereja lagi, kenapa? Nggak ada yang nyapa gue. Saya kurang nyapa apa coba? Apa mesti dibikinin banner? Welcome Mr. X gitu ya. Wah gila gue disapa loh pakai banner. Mungkin maunya begitu kali. Atau setidaknya tulis di multimedia. Setiap kali saya datang, ada nama saya di multimedia. Emang namanya Yesus kali? Di multimedia kan sering ditulis Yesus gitu ya. Ada orang yang kayak begitu loh. Aku berhak untuk disapa. Aku berhak untuk dilayani. Aku berhak untuk apa lagi lah gitu ya. Tapi Tuhan berkata, belajar padaku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus sudah menjungkir balikan paradigma kelahiran raja. Padahal Tuhan Yesus dinubuatkan sebagai anak Daud. Mungkin saudara sering nanya ya, kok Yesus dibilang anak Daud sih? Nah, dalam terminologi Yahudi, orang kalau disebut anak Daud, itu putra mahkota.
prince. Kenapa? Karena Tuhan sendiri sudah berjanji sejak Daud jadi raja, Tuhan berjanji hanya anak Daud, keturunan Daud yang bisa jadi raja. Jadi waktu Yesus lahir sebagai anak Daud, berarti dia adalah putra mahkota. Nah, tapi Tuhan Yesus sudah memutarbalikkan paradigma. Kalau putra mahkota lahir mestinya gimana? Dengan kemuliaan dong, ya enggak? Lahir di istana, banyak dayang-dayangnya, wah banyak yang ngelayani. Tetapi sang anak Daud, waktu mau lahir di muka bumi, dia ditolak-tolak loh. Ini kan sudah mengubah paradigma gitu loh. Jadi kalau ada orang ke gereja, ada orang bilang aku hamba Tuhan yang terkenal, aku orang yang dipakai Tuhan luar biasa, harus dilayani, harus diapain. Wah, pret lah itu semualah. Tuhan Yesus kayak begitu. Saudara ingetin saya, kalau saya udah mulai kayak gitu ingetin. Nomor 1 tadi apa? Lemah lembut. Nomor 2, rendah hati. Nah, orang yang rendah hati adalah orang yang mau dipimpin. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau diajar. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau ditegur. Jadi mirip ya, lemah lembut mau dibentuk. Tuhan bentuk me, shape me, mold me, bentuk. Karena apa? Aku tahu kalau Tuhan yang membentuk pasti hasilnya bagus. Walaupun physically sakit, iya. Tapi aku tahu someday hasilnya bagus. Seperti bejana, hasilnya bagus. Waduh. Nah, ngomong rendah hati, mau dipimpin, mau diajar, mau ditegur, mau dimuridkan. Tadi janitor berdoa lewat pelayanan Pastor Nathan. Kami semua dimuridkan. Kurang lebih doanya gitu ya janitor ya. Ya kan? Dahsyat ya janitor kalau doa. Bikin dunia gemetar. Dimuridkan. Orang kalau semaunya sendiri, udah gak lemah lembut, gak rendah hati. Gak mau dipimpin, gak mau diajar, gak mau ditegur. Jadi kita udah belajar secara singkat, lemah lembut dan rendah hati. Udah ketemu ya benang merahnya ya? Ada yang nanya, mana benang merahnya kok? Kagak ada. Ya ini kan peribahasa, bukan benang warnanya merah. Maksudnya sudah tahu lah ya, kesimpulannya, tujuannya. Tuhan pengen kita menjadi pribadi yang mudah diatur, controllable, mau dipimpin. Kalau salah, ya nobody's perfect, we are human. Nah kalau salah, ya maulah ditegur. Ya enggak? Maulah dikasih tahu. Terakhir, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Sekali lagi ya, saya baca ini ayat yang bagus banget. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Waduh. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Waduh, mengerikan gak? Orang kalau dikasihi Tuhan tuh dihajar. Orang kalau diakui anak itu disesah, disiksa. Terjemahan lainnya. Ngeri banget sih. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah terhadap anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jadi kalau kita dianggap anak sama Tuhan, ya pasti dihajar. Ingat, tujuannya supaya baik. Jadi kalau sudah ada anak yang dibiarin, itu mesti tanda tanya. Gue masih dianggap anak gak ya?
Tapi kalau kita dianggap anak, dihajar, dididik. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Nah, studi kecil sebelum kita menutup khotbah hari ini. Studi kecil ya. Dalam bahasa Yunaninya lebih jelas gitu ya. Nah, Ibrani 12 ayat 8 menggunakan kata-kata yang bagus. Di sini dikatakan, jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak. Kalau kita menjadi manusia yang bebas, merdeka, absolute freedom, tidak ada aturan, tidak ada ajaran, tidak ada didikan, tidak ada pemuritan. Di sini dikatakan kita bukan anak, bukan anak. Anak di sini mengatakan huios. Tetapi kamu adalah anak gampang, menggunakan kata notos. Ingat ya bedanya ya, ada dua, huios dan notos. Di situ dikatakan kamu bukan huios tapi kamu notos. Huios itu apa sih? Huios adalah anak yang resmi atau anak yang sungguh-sungguh memiliki ikatan keluarga atau anak yang sah. Kinship. Digunakan juga sebagai sebutan bagi Yesus yang adalah anak Allah. Anak yang berstatus sebagai anak sah yang akan mewarisi kekayaan dan keagungan orang tua atau pangeran. Huios itu anak resmi. Jadi dikatakan kalau kamu tidak mau dididik, kamu nggak mau diganjar, kamu nggak mau dibentuk, kamu nggak mau diatur, kamu itu bukan huios. Nah dengan kata lain kita sebenarnya bisa ngerti rencana Tuhan adalah membawa kita menjadi huios. Yang mau dikatakan yes. Tuhan mau kita jadi huios-huiosnya Tuhan. Anak resmi. Di sini dikatakan apa? Akan mewarisi kekayaan dan keagungan orang tua. Nah tadi kata anak yang kedua adalah notos. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan anak gampang. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai anak yang tidak resmi, illegitimate son, atau anak haram, bastard. Ini kata-kata yang keras. Jadi kalau kita bisa baca ayatnya lagi tadi, jikalau kamu bebas dari ganjaran, nggak mau dididik, nggak mau diatur, nggak mau didisiplinkan, yang harus diderita setiap orang, kamu bukanlah huios. Kita udah tahu huios apa? Anak resmi. Anak yang berhak menerima warisan. Tetapi orang yang tidak mau dididik, orang yang tidak mau diganjar, orang yang tidak mau dimuridkan, orang yang tidak mau diatur, orang yang tidak mau dikendalikan, disebut sebagai notos. Anak haram, illegitimate son, bastard. Udah ngerti bedanya? Dan saya mau tutup. Dari tadi ngomong nutup terus, ya kali ini beneran nutup. Anak, saya punya anak jadi tahu rasanya. Anak, itu orang tua sudah menyediakan dan sudah merencanakan hal-hal yang baik buat anak-anaknya. Sudah. Apapun yang kita lakukan sebagai orang tua, kita mikirinya anak. Betul ya tante ya? Kepikirannya anak. Pokoknya anak. Kepikirannya anak. Jadi apapun yang kita lakukan, kita mikirnya anak-anakku. Nanti harus begini, harus begitu. Kita pengen anak-anak kita hidup lebih enak. Anak-anak kita hidup dengan standar yang lebih baik dari kita. Betul ya? Setuju ya saudara? Ricky Aryan juga gitu ya, walaupun masih baby oe-oe. Tapi kan udah mikir kayak gitu. Nah, beruntunglah kita sebagai anak. Karena orang tua kita mikirnya kayak gitu. Sekali lagi saya ulang. Beruntunglah kita sebagai anak karena orang tua kita mikirnya gitu. Sorry to say, minta maaf. Lawan dari anak adalah yatim piatu. Sorry to say.
yatim piatu dapat sesuatu enggak? Yatim piatu dapat sesuatu enggak? Dapat. Apalagi di UUD 45 pasal berapa ya? Anak terlantar dipelihara oleh negara. Yatim piatu itu dapat sesuatu, jangan salah. Yatim piatu, notos tadi, anak haram tadi, dapat sesuatu enggak? Dapat. Tapi yang anak yatim dapat adalah, sorry to say, sedekah. Jadi orang yang tidak mau diatur Tuhan, orang yang tidak mau dididik Tuhan, orang yang tidak taat, orang yang tidak mau dikendalikan, waktu dia berdoa minta, Tuhan kasih enggak? Kasih. Karena itu udah fakta, Tuhan memberi orang yang minta. Tapi pemberian Tuhan sifatnya sedekah. Sedekah sifatnya apa? Ceret, ceret, ceret. Betul? Angka Mbak? Sedekah. Sedekah mah uang kecil. Tetapi huios, orang yang mau dididik, orang yang mau dikendalikan, orang yang mau diatur, Tuhan sebut huios. Kita sudah baca tadi penjelasannya. Huios itu bukan sedekah. Huios apa? Mewarisi kekayaan dan keagungan orang tua. Jadi saudara pengen hidupnya semau gua aja. Tuhan berkati juga kok. Saya ngomong hari ini, iya bener. Mau gak diberkati Tuhan? Mau. Karena Tuhan juga sudah janji. Jadi notos pun diberkati. Tapi sifatnya apa? Sedekah. Seret. Tuhan, aku butuh, mau punya kerjaan. Tuhan kasih. Seret. Tuhan, tolong, aku sakit, butuh biaya. Tuhan kasih. Seret. Tuhan, anakku mau sekolah. Tuhan kasih. Seret. Tapi kalau kita huios, bukan sedekah dapatnya. Dapatnya apa? Dapatnya apa? Warisan. Apapun yang Tuhan pikirkan, apapun yang Tuhan kerjakan, apapun yang Tuhan sediakan, sebenarnya Tuhan sedang melakukannya buat kita. Yes. Ya Bang, berdiri sama-sama yuk. Bapak, aku sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh Engkau sampaikan buat kami semua pada hari ini. Lewat firman ini kami sadar Engkau mau membawa kami menjadi huios-huiosnya Tuhan. Anak-anak resmi, pangeran dan putri-putrinya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hari ini Engkau memberikan tips kepada kami. Belajarlah padaku yang lemah lembut dan rendah hati. Terima kasih Tuhan. Banyak orang yang tidak memenuhi panggilan Tuhan untuk hadir pada hari ini. Tetapi buat kami yang hadir hari ini, kami sungguh yakin dan percaya Engkau punya rencana yang dahsyat buat setiap kami. Oleh karena itu hari ini Engkau memanggil kami. Marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan, kebebasan, kemerdekaan. Waktu kami mau jadi orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati, kami akan memperoleh ketenangan jiwa itu. Kami akan memperoleh kemerdekaan itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk pesan-pesan-Mu. Kami sungguh bersyukur Engkau menyingkapkan sesuatu buat kami hari ini. Aku berdoa Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang ada di ruangan ini, setiap pribadi akan dimampukan, akan dikuatkan
untuk boleh memiliki kerendahan hati dan kelemah lembutan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu, kuatkan kami, teguhkan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. 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 Dirgahayu Indonesiaku, langkah demi langkah menapaki bulan demi bulan hingga 77 tahun telah berlalu. Inilah jawaban akan doa dan perjuangan para pahlawan, menjadikan merdeka bebas tak terkekang rakyatku. Merdeka untuk bangkit, geliatkan roda kemajuan negeriku. Merdeka membentangkan merah putih pemersatu bangsaku. Teruslah maju. Jangan pernah padam semangatmu, karena hati Tuhan ada bagi Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu membawa damai bagi bangsa ini. Kasih-Mu terus mengalir ya Tuhan. Oh Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan dan curahkan kuasa-Mu, pulihkan Indonesiaku. Amin. Sembuhkanlah bangsa ini, lawatlah negeri kami, dan jadikan kami terang atas bangsa ini Tuhan, bersinar, berbinar, berpendam, sampai Indonesia diselamatkan. Hingga Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Dirgahayu Indonesiaku, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Amin. Mencari wajah-Mu
Syukur Tuhan untuk hari ini, hari yang penuh dengan sukacita. Kami bersyukur untuk kemerdekaan yang Kau berikan buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya pahlawan berjuang, tetapi kalau tanpa Tuhan yang membantu, tanpa Tuhan yang menolong, semuanya akan jadi sia-sia. Oleh karena itu kami percaya kemerdekaan yang kami punya sekarang adalah anugerah dari Tuhan juga. Terima kasih Tuhan, Kau berkati bangsa dan negara kami, biar cita-cita kemerdekaan boleh tercermin lewat apa yang kami lakukan hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, keadaan ekonomi Indonesia kami terus berdoa supaya Indonesia boleh dilalukan dari krisis ekonomi, pandemi yang sudah selesai. Kami percaya Tuhan, Indonesia boleh pulih lebih cepat, lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini, Kau berkati setiap anak-anak yang sudah hadir, berkati setiap anak-anak yang sudah melayani, juga untuk teman-teman kami yang sudah menari, menyanyi, untuk kemuliaan nama Tuhan lewat performance kemerdekaan. Kau berkati mereka juga Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan, sekali lagi Tuhan, setiap kami yang sudah hadir dan melayani, kami percaya apa yang kami lakukan buat Tuhan tidak pernah sia-sia. Juga untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, Kau juga memberkati, berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Terima kasih Bapak, kami akan melanjutkan acara dengan fellowship, dengan games, dengan banyak hal yang lain. Kau juga memberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur untuk rekan-rekan kami yang baru. Kau juga memberkati Tuhan, kami boleh terus menjadi satu tubuh Kristus, keluarga dari Hope Church, dan kami boleh melayani Tuhan bersama. Terima kasih untuk Ishak yang sudah Engkau hentar kembali, kami boleh berjumpa kembali. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dan saudara dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama dan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati.